Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, yang terhormat narasumber kita pagi hari ini Al-Ustaz Sabilul Muhtadin LC MH Hafizahullah Ta'ala. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar pada pagi hari ini dan juga seluruh panitia yang bertugas. Alhamdulillah, kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena seluruh nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa mengadakan satu webinar yang insya Allah sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, webinar parenting muslim dan muslimah. Yang kedua, salawat dan salam semoga terus tercurah dan limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga salawat dan salam ini juga terus tercurah dan limpahkan kepada keluarga beliau, para istri dan anak keturunan beliau, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga semoga terus tercurah dan limpahkan kepada seluruh pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Webinar parenting muslim dan muslimah dengan tema peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keimanan pada anak. Tentunya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pemateri kita, narasumber kita pada pagi hari ini adalah Al-Ustadz Sabilul Muhtadin LC MH Hafizahullah Ta'ala, yang beliau merupakan salah satu tenaga pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember. Dan perlu diketahui bahwasanya kegiatan ini diselenggarakan oleh KKN STDI Imam Syafi'i Jember 2023, terkhusus diselenggarakan oleh KKN kelompok 7 Putri. Dan kegiatan ini juga didukung oleh beberapa pihak, diantaranya ada media partner, Fokus STDI Imam Syafi'i Jember, Relasi Konsulting, BEM Stitma, dan juga Din Academy. Dan kegiatan ini juga didukung oleh beberapa sponsorship, diantaranya adalah HSI Abdullah Roy dan juga MMS Madrasah Mar'atus Salihah. Nah, baik, saya Bramasta Singgi Prianggara, izinkan kami untuk membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama pada webinar parenting pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi. Kemudian setelah penyampaian materi selesai, nantinya akan dibuka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya nantinya untuk bisa bertanya secara langsung melalui on mic. Silakan dibuka mikrofonnya nanti ketika kami persilahkan, dan insya Allah kami persilahkan kepada dua peserta untuk bisa bertanya secara langsung. Dan selain itu, kami juga persilahkan kepada peserta untuk bisa bertanya melalui kolom chat. Nah, insya Allah nantinya kita akan bacakan 3 dari pertanyaan yang muncul di kolom chat. Barakallahu fikum. Dan sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, Al-Ustadz Sabilul Muhtadin LC MH, izinkan kami untuk membacakan sekilas profil beliau, Al-Ustadz Sabilul Muhtadin LC MH Hafizahullah Ta'ala. Beliau lahir di Gresik 11 Mei 1983. Riwayat pendidikan beliau pernah bersekolah di SD Muhammadiyah 1 Dukun Gresik, lulus pada tahun 1995, dan beliau melanjutkan pendidikan di MTS Mas Kumambang Dukun Gresik, lulus pada tahun 1998. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan beliau di MA Mas Kumambang Dukun Gresik, dan beliau lulus di tahun 2001. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S1 di Lipia, Jakarta,
dan lulus di tahun 2008. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 beliau di UMS Surakarta dan lulus di tahun 2018. Kesibukan beliau saat ini, beliau salah satu dosen pengajar di STDI Imam Syafi'i Jember. Beliau juga menjadi dosen di STIT Mas Kumambang Gresik. Beliau juga merupakan pengajar Pondok Pesantren Al-Furqon Al-Islami Gresik, dan beliau merupakan penerjemah di situs Islam www.islamhouse.com. Karya tulis yang pernah beliau ciptakan diantaranya adalah terjemah buku Sirah para Tabi'in, terjemah Musnad Imam Ahmad, terjemah Diktat Tauhid di Pendidikan Saudi Arabia untuk level MA sederajat, dan yang terakhir adalah terjemah buku di Jaliat Riyadh yang ini merupakan freelance. Nah, kita akan segera memasuki acara inti kita pada pagi hari ini dalam webinar Parenting Muslim dan Muslimah, yang sekali lagi acara ini diadakan oleh KKN STDI Imam Syafi'i Jember, lebih tepatnya diadakan oleh KKN Kelompok 7 Putri STDI Imam Syafi'i Jember. Baik, teman-teman, para peserta webinar Parenting Muslim dan Muslimah pagi hari ini, kami memohon agar teman-teman sekalian bisa menyimak dengan sebaik-baiknya, dan apabila dibutuhkan menulis, kami sarankan untuk bisa menulis materi yang akan disampaikan. Baik, kita masuk kepada acara yang berikutnya, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita pagi hari ini, yaitu Al-Ustadz Sabilul Muhtadin, LCMH, Hafidhahullahu Ta'ala, dengan judul Peran Orang Tua dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keimanan pada Anak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Baik. Berapa? Suaranya jelas insya Allah? Jelas? Jelas, Ustaz. Type. Ana mau share screen. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Para hadirin ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini patut kiranya kita banyak bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mengaruniakan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai nikmat-nikmat hingga saat ini kita bisa merasakannya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan untuk bersama-sama menimba ilmu dari sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah, yang kita kemas dalam webinar Parenting Nabawiyah dengan tema peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keimanan pada anak. Ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa tidak ada kenikmatan yang paling agung melainkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menancapkan istiqomah yang terpatri kuat di hati kita dan mengantarkan kita untuk selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita juga merasakan bahwa tidak ada kenikmatan termulia melainkan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang demi peluang agar kita bisa meraup pundi-pundi pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, dan tak ada kenikmatan yang termulia pula melainkan kehadiran anak soleh dan anak solihah di sekitar kita, di dalam rumah tangga kita sendiri. Maka tentunya kita menyadari bahwa anak ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Canda dan tawa mereka ini seringkali menjadi pelipur lara di saat kita berduka, hatta sekalipun tangis dan kesedihan mereka terkadang menjadi hiburan tersendiri bagi kita sebagai orang tua. Maka oleh karena itu, hal inilah yang sangat diharap-harapkan dan idam-idamkan oleh para orang tua, bahkan mereka yang baru menjadi pasangan suami istri. Harapan dan impian untuk bisa mendapatkan keturunan itu sudah menjadi tujuan utama mereka membangun rumah tangga yang mereka. Maka oleh karena itu, begitu banyak orang berharap dapat mendapatkan keturunan dan anak yang soleh-soleha, dan keberadaan mereka ini bisa dirasakan hingga mereka di penghujung usia. Dan harapan orang tua juga tidak sedikit di kalangan mereka memimpikan bagaimana kelak ketika kita sudah di ujung usia, di usia senja pula, ketika hampir semua organ fisik kita sudah mulai melemah, maka harapan kita semua agar kelak anak-anak kita ini bisa membalas jerih payah pun demikian pengorbanan serta perjuangan kita untuk mendidik mereka, terutama tatkala kita sudah berada di liang lahat. Maka kesalehan mereka inilah yang kelak akan menjadi ruh kita akan semakin tenang. Sekalipun kita nanti sudah berpindah alam, sekalipun kita nanti berada di liang lahat. Maka oleh karena itu, banyak sekali yang menginginkan untuk bisa mendapatkan nikmat keturunan, nikmat anak soleh dan soleha. Sekalipun tidak semua harapan dan impian setiap manusia itu secara langsung dan instan terwujudkan. Karena kita bisa belajar dari Nabi Zakaria alaihissalam, bagaimana pengorbanan panjang beliau dalam menanti kehadiran sang anak, yang akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala menguji kesetiaan seorang nabi dengan lahirnya keturunan, lahirnya anak yang diidam-idamkan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Maka oleh karena itu, para hadirin ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita harus mampu untuk menyikapi segala usaha dan ikhtiar kita selama kita diberikan kesempatan untuk bisa membangun dan membina rumah tangga. Usaha yang pertama dari sekian banyak upaya dan ikhtiar kita itu adalah harus bersabar. Karena ini adalah sikap seorang muslim sejati. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita, terutama belum hadirnya nikmat keturunan, belum datangnya qurratu a'yun di rumah tangga kita, kita harus tetap menunjukkan kesabaran, ketabahan, dan ketulusan di saat kita bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa yang indah kita semua. Karena kita menyadari bahwasanya doa seorang mukmin itu tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala akan tetap benar-benar menilai, menghargai, bahkan akan memberikan berlipat-lipat ganda pahala dari setiap doa hingga tetesan air mata di sepertiga malam terakhir misalnya, untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu qurratu ain di rumah tangga kita. Maka ini adalah sikap bijak bagi seorang muslim yang pertama. Namun tentunya bagi kita yang diberikan kesempatan, kita diberikan peluang, kita diberikan nikmat dengan hadirnya anak-anak kita, maka tunjukkanlah dengan kehadiran nikmat tersebut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan, baik dengan hati, maupun dengan seluruh anggota badan kita. Karena ini adalah nikmat yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, dan nikmat anak serta nikmat keturunan merupakan aset yang sebenarnya paling berharga
dalam kehidupan manusia. Maka oleh karena itu, ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk syukur kita diberikan nikmat keturunan dan kehadiran anak-anak soleh dan anak solehah di sekitar kita. Salah satunya adalah bagaimana kita sebagai orang tua mampu memerankan fungsi kita, kewajiban kita untuk menanamkan nilai-nilai keimanan pada anak. Maka di sini kita akan memfokuskan pada nilai-nilai iman. Kenapa harus nilai-nilai iman yang terlebih dahulu? Dan kenapa struktur kurikulum di dalam kita menerapkan pendidikan Islam kepada anak itu dimulai dari nilai-nilai keimanan? Maka ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama, masa depan anak itu tanggung jawab siapa sih? Apakah tanggung jawab kita sebagai orang tua? Ataukah memang tanggung jawab masyarakat secara umum? Atau mungkin barangkali tanggung jawab pihak sekolah atau pihak madrasah di mana kita memberikan amanah anak kita untuk sekolah, untuk menimba ilmu di sana. Ini adalah subtopik yang pertama. Yang kedua, anak itu adalah anugerah ilahi ataukah musuh bagi orang tua. Yang ketiga, kita akan membahas tentang definisi iman. Karena nilai-nilai iman inilah yang seharusnya menjadi struktur pertama yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Baru nanti kita akan membahas sedikit tentang derajat-derajat iman, supaya nanti kita tidak salah memahami. Salah dalam mindset ketika ada istilah iman itu ternyata dilencengkan, dipalingkan makna dari sebenarnya. Maka dari kita memahami derajat iman nanti ada skala prioritas. Kiranya iman itu dalam hakikat dan spesifikasi yang seperti apa yang akan kita tanamkan pertama kali. Karena iman itu punya tingkatan yang kita kenal dengan maratib atau derajat iman. Kemudian yang terakhir ini adalah intisarinya. Bila kita sudah memiliki bekal-bekal sebelumnya, maka di bagian yang terakhir saat kita harus memerankan fungsi kita sebagai orang tua guna untuk menanamkan nilai-nilai keimanan kepada mereka. Bagaimana caranya? Nanti ada beberapa tips-tips yang ringan. Tentu hal ini tidak bisa kita sampaikan secara lengkap dan secara utuh. Allah Ta'ala alam. Ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, masa depan anak itu tanggung jawab siapa sih? Ya. Maka ada 2 poin yang kita sampaikan. Anak, orang tua adalah penanggung jawab utama di hadapan Allah Ta'ala. Karena yakni sejatinya anak itu adalah memang kader dan mereka adalah generasi yang akan meneruskan tampuk estafet kepemimpinan, kesolehan, pun demikian menyebarkan kebaikan atas apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, dan insya Allah banyak di antara kita yang telah memahami ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Subhanallah, ayat ini memiliki banyak sekali faedah kalau kita tarik dalam tafsirnya. Yang pertama, hai orang-orang yang beriman. Ketika kita jumpai ya ayyuhalladzina amanu, di setiap kita membaca, mendengar atau mentelaah ayat-ayat yang ada kalimat atau ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, ingatlah selalu. Satu, pasti kita masuk dalam seruan Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah bagian dari orang yang beriman. Dan yang kedua, pasti ada pesan besar, pasti ada wasiat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman termasuk kita. Maka oleh karena itu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyatakan, ketika engkau mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu fa'ariha sam'ak, maka benar-benar engkau harus fokuskan pendengaranmu, engkau harus bawa hatimu, engkau harus benar-benar konsentrasikan yakni seluruh jiwa ragamu. Kenapa demikian? Karena bisa jadi, kata Abdullah ibnu Mas'ud, pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan setelah menyuruh ya ayyuhalladzina amanu itu ada 2 kemungkinan. Ada kalanya itu adalah
khairun ya'muru bih. Ada kalanya itu adalah kebaikan atau ketaatan atau kebajikan yang sengaja Allah Subhanahu wa taala perintahkan, atau sebaliknya nahyun atau syarrun yani yunha anhu, atau mungkin barangkali adalah larangan dari Allah yani azza wa jalla. Maka usakum wa ahlikum nara ini tidak hanya memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka, hanya kita mampu menyokong menutupi hajat dunia semata. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, pun beberapa ulama yang lain, dan ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, mereka mengatakan ada 4 poin dan ada 4 pesan. Bagaimana sih kita memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Yang pertama adalah ad-dibuhum. Jadi ajarkanlah mereka adab, akhlak yang baik. Tentu yakni akhlak ini nanti kita kaitkan dengan iman. Karena akhlak ini tidak hanya bagaimana kita mampu bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat. Tidak hanya sekedar kita bisa berkomunikasi dengan narasi-narasi yang indah dengan warga sekitar. Tapi akhlak di sini yang harus kita utamakan adalah bagaimana kita mampu menanamkan akhlak antara seorang hamba kepada Allah, kepada anak-anak kita. Dan itu yang harus diprioritaskan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seringkali memberikan beberapa arahan-arahan penting di saat beliau menasihatkan kepada orang-orang tua, bahwasanya jangan sampai kita tergiur hanya menanamkan akhlak yang baik kepada sesama manusia, namun di sisi lain ternyata kita melalaikan dan mengabaikan bagaimana kita menanamkan akhlak yang baik kepada Allah untuk anak-anak kita. Akhlak yang baik kepada Allah kepada anak-anak kita ini sangat banyak dan beragam. Salah satunya bagaimana kita menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai tauhid kepada mereka, mengajarkan mereka sholat dan beberapa syariat-syariat yang lain. Ini yang pertama, ad-dibuhum. Yang kedua adalah allimuhum. Yaitu apa? Ajarkanlah mereka ilmu, pengetahuan, syariat Islam, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat syar'iyah. Ini adalah tugas dan peran utama bagi orang tua karena mereka adalah penanggung jawab utama. Ya, makanya sampai disebutkan dalam sebuah syair bahwasanya ibu dan itu adalah perwakilan dari orang tua, al-madrasatul ula. Jadi madrasah pertama, skup pertama yang paling kecil, yang paling punya banyak jasa dan peran dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai iman itu adalah orang tua itu sendiri. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan wa muruhum bil ma'ruf. Perintahkan mereka hal-hal yang baik. Maka hal-hal yang baik ini dapat berwujud dengan berbagai jenis. Tergantung bagaimana kita mampu mengolahnya. Karena yang namanya masa anak-anak itu tentu daya tangkapnya berbeda dengan kita berbicara dengan usia-usia sebaya kita atau mungkin usia-usia remaja. Maka para ulama sepakat bahwasanya memerintahkan kebaikan kepada anak yang paling afdol dari orang tua itu adalah dengan cara al-qudwah. Al-qudwah itu artinya dengan kita menjadi uswah, menjadi tauladan yang baik bagi anak-anak kita. Karena para pakar mengatakan bahwasanya penglihatan anak, terutama pendengaran anak, itu paling dominan ketika mereka di usia belia. Itu yang paling kuat untuk merekam. Maka mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari muruhum bil ma'ruf. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, yakni para ulama mengatakan wa wanhauhum anil mungkar. Dan jauhkanlah mereka dari kemungkaran. Kemungkaran ini sangat beragam. Tentu kemungkaran yang pertama kali kita harus jauhkan anak kita itu bukan sekedar bagaimana mereka bergaul dengan teman-teman yang buruk. Tidak hanya sekedar itu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk menjauhkan anak-anak kita ini dari akhlak terburuk seorang hamba kepada Allah. Yaitu menjauhkan mereka dari kesyirikan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam salah satu doanya, dan doa ini adalah salah satu cara untuk menanamkan keimanan, nanti kita akan sampaikan, sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang seringkali luput
dari peran kita sebagai orang tua ketika menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita. Beliau sampai mengatakan, ujunubni wa baniya anak budal, yani asnam. Nah, terkait tentang orang tua sebagai penanggung jawab utama di hadapan Allah tentang pendidikan dan pembinaan anak mereka, disinilah saya lebih menggarisbawahi kepada seorang ayah. Karena khitab atau pesan ini sebenarnya ditujukan kepada sang ayah. Makanya tidak sedikit di kalangan para ulama tafsir ketika menjabarkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum itu lebih kepada ayah. Maka seorang ayah, wahai laki-laki, wahai ayah, wahai kepala keluarga, ya, berilah 4 poin tadi kepada anak-anakmu, pun demikian dengan yakni istrimu. Makanya kita bisa melihat jamaah dan ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana peran besar yakni sang ayah di dalam masalah-masalah dan urusan pendidikan dan pembinaan anak ini sebenarnya paling dominan seharusnya. Dan ini yang dianggap paling sakral. Karena tugas yakni mereka itu tidak hanya memberikan dan menutupi kebutuhan-kebutuhan finansial bagi anak dan istrinya. Tapi yang paling utama itu adalah memberikan pengajaran yang baik sebagaimana kita sampaikan tadi, kemudian memberikan pendidikan adab dan akhlak yang baik terutama kepada Allah, memerintahkan yang mereka hal-hal yang baik dan menjauhkan mereka dari segala bentuk kemungkaran dan kata-kata yang kotor, pun demikian kemaksiatan. Maka oleh karena itu saya sampaikan kepada ayah yang hadir di dalam seminar kali ini, pun demikian dengan calon ayah, yani ingatlah, yani bagaimana tanggung jawab Anda itu tidak hanya mendidik, tapi secara tidak langsung Anda dan kita semua, dan saya sebagai kepala keluarga juga punya tanggung jawab besar untuk mendampingi, membimbing, mengarahkan yani istri-istri kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sedikit tambahan mengenai peran ayah lebih khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dahulu itu sampai benar-benar memberikan waktu yang banyak untuk berdiskusi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Ibu Malika itu pernah mengatakan bagaimana Aisyah itu memang diberikan kecerdasan oleh Allah. Itu kadang-kadang sering bertanya tentang ilmu-ilmu Allah, tentang ilmu fikih terutama yang sekiranya beliau itu tidak tahu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai memberikan waktu khusus kepada beberapa sahabiat, artinya istri-istrinya sahabat yang memang membutuhkan kajian khusus tentang salah satunya adalah dunia kewanitaan dan fikih wanita kepada yakni mereka. Maka ini adalah salah satu di antara yakni bukti penting bagaimana seorang kepala keluarga, seorang ayah itu punya tanggung jawab besar tidak hanya kepada anak tapi juga kepada yakni istri. Oleh karena itu, jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah, saya teringat dengan ucapan dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini pernah menyampaikan kepada putranya tercinta, wahai anakku, aku sejatinya sudah berusaha untuk mendidik kamu bahkan jauh sebelum kamu itu dilahirkan. Si anak yang sadar betul ada yang janggal dengan nasihat dari ayahnya ini bertanya kepadanya, wahai ayahku, kalau seandainya engkau mendidik saya semenjak lahir itu wajar. Tapi bagaimana mungkin engkau bisa mendidik saya bahkan sebelum saya lahir? Apa jawaban dari sang ayah? Aku sudah mendidik kamu, wahai anakku, dengan memilihkan ibumu, dan ibumu adalah termasuk di antara wanita yang saleh. Maka disinilah peran yang besar. Ya, kalau kita tarik ke belakang lagi, bukan parenting nabawiyah, mungkin barangkali lebih kepada seminar pranikah, maka penting bagi seorang pemuda yang ingin mengikat janji pernikahan yang sah, maka siapkanlah ibu-ibu yang benar-benar solehah, karena ini akan memberikan pengaruh kelak tatkala mereka ini sudah dikaruniai keturunan atau qurratu a'yun di antara mereka. Sebagaimana Al-As'adu Ali mengatakan demikian, ternyata pendidikan anak itu sudah jauh disiapkan bahkan sebelum anak itu sudah dilahirkan. Ikhwas sekalian dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban seorang ayah kepada istri terutama sebelum anak, karena nanti anak kita akan sebutkan lebih spesifik, ya salah satunya itu adalah kita ajak kalau seandainya kita nggak mampu untuk mendidik mereka,
Mungkin latar belakang dan kapasitas saya adalah orang umum. Bagaimana saya bisa mendidik istri saya, sedangkan kita mungkin baru hijrah bersama-sama ini. Maka sebenarnya banyak cara. Tunjukkan tanggung jawab Anda sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, untuk membawa kepada kebaikan, untuk mengantarkan anak dan istri kita kepada jannah. Salah satunya ajak mereka untuk kajian bersama, kita antarkan mereka, kita kasih hadiah, ya buku-buku agama, kita dengarkan ceramah-ceramah, yakni Islam dari ustadz-ustadz kita sediakan media-media, yakni ilmu kita daftarkan, misalkan di beberapa kajian-kajian online yang menyesuaikan dengan waktu-waktu mereka. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Apalagi dengan kondisi saat ini, dengan canggihnya dunia teknologi ini, sebenarnya nggak ada yang namanya susah, nggak ada yang namanya sulit bagi kita sebagai seorang suami, kepala keluarga, ya, kemudian masih beralasan saya nggak punya ilmu untuk bisa mendidik istri. Subhanallah. Ya, ini adalah sebuah kebohongan. Ini adalah sebuah kedustaan. Maka oleh karena itu, jadi orang tua memang penanggung jawab utama bagi anak, tapi lebih khusus ayat ini sebenarnya ditujukan kepada seorang suami, kepada istrinya, plus kepada yakni anaknya. Baik. Kemudian yang kedua, salah satu sisi penting dalam perkembangan anak itu adalah pembinaan iman. Karena ini adalah struktur pertama, kurikulum pertama yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Coba kita simak penuturan dari Jundub ibnu Abdillah radhiyallahu taala anhu. Dari Jundub ibnu Abdillah ini ketika masih remaja, ya, dia mendapatkan pelajaran penting dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kami belajar iman, katanya. Coba kita lihat yang saya garis bawahi di situ. Kami belajar iman sebelum kita belajar Al-Quran. Nah, nanti kita akan definisikan apa yang mereka pelajari dari kata-kata iman ini, sebagaimana penuturan dari Jundub ibnu Abdillah. Jadi ungkapan dari Jundub ini mewakili dari anak-anak remaja sebaya mereka ketika belajar langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata keimanan inilah yang menjadi kurikulum pertama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka sebelum Al-Quran. Para ulama menjelaskan Al-Quran di sini itu artinya sebelum ya menghafalkan, sebelum yani pula kemudian tulis dan membaca huruf-huruf dari Al-Quran. Iman itulah yang menjadi kurikulum yang pertama yang sudah diterapkan oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada para sahabat. Nah, kalau seandainya urutan struktur kurikulum seperti ini, coba kita lihat. Ini berasa sekali pada Jundub. Karena yang namanya kita belajar sebagaimana usia itu kan semakin lama pasti akan perubahan, ada perubahan. Sebagaimana layaknya orang yang mau belajar berjalan itu kan ada tahapan dan prosesnya. Mulai dari merangkak, berdiri, tertatih-tatih, terjatuh, dan nantinya akhirnya bisa berjalan dan kemudian akan bisa berlari. Nabi SAW juga punya kurikulum di dalam mengajarkan dan menanamkan pendidikan kepada anak-anak mereka. Nah, kalau kita lihat penuturan dari Jundub ini, ternyata kurikulum pertama itu adalah iman. Al-Quran artinya dalam hal tulis-menulis dan membaca itu ternyata menjadi kurikulum kedua. Giliran kurikulum iman ini sudah lulus, Jundub mengungkapkan setelah kami belajar Al-Quran, iman sudah lulus. Baru kemudian kita belajar baca tulis Al-Quranul Karim, apa yang terjadi dan apa efek positifnya, bertambahlah keimanan kami. Ya, sedangkan kalian sungguh pada hari ini, kata Jundub, justru belajar Al-Quran dulu sebelum belajar iman. Artinya lebih kepada ya mungkin mengembangkan motorik yang dulu dalam hal satu mungkin baca membaca, tulis menulis, kemudian yang calisuk ini bagus. Ya, tapi kalau kita melihat tuh kurikulum yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih nanti di nomor 2. Karena skala prioritas dalam seluruh kurikulum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tentang yakni iman. Terus bagaimana dan seperti apa iman itu nanti kita akan sampaikan insyaallah taala yakni setelah ini. Nah, ini adalah subtopik yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwas sekalian dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, apakah musuh bagi orang tua? Karena kita sadari seringkali kita jumpai
orang mengatakan bahwasanya anak itu adalah nikmat dari Allah dan itu tidak kita ragukan. Tapi kalau seandainya kita nyatakan bahwasanya anak kita itu adalah musuh bagi orang tua, itu pun tidak salah. Karena di dalam Al-Quran banyak kita jumpai. Ya ayyuhalladzina amanu inna min auladikum inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya, bahwasanya anak istrimu Allah Subhanahu wa taala nyatakan bisa jadi menjadi musuh bagi kalian semua. Maka disinilah kemudian ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni anak kita akan jadi pecah menjadi dua. Yang pertama, anak itu memang memiliki fungsi ganda, dua fungsi. Yang pertama memang sebagai bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada kita sebagai orang tua yang telah lama mendambakan kehadiran yakni mereka di tengah-tengah kita. Kenapa disebut sebagai anugerah ilahi? Karena anak itu adalah salah satu lumbung pahala yang akan terus mengalirkan apa? Yang akan terus mengalirkan kepada kita pahala-pahala meskipun nanti kita sudah berada di liang lahat. Mari kita simak bersama sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih disebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Dalam redaksi yang lain, "Idza mata al insanu inqata amaluhu." Kalau seandainya manusia itu sudah meninggal, maka otomatis ini menjadi finish dan pembatas akhir. Manusia itu beramal, manusia itu beribadah. Tapi ternyata Nabi SAW mengecualikan 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Ya, para ulama mengatakan ini adalah wakaf produktif. Yang kedua, itu adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmun yang bermanfaat. Adapun yang ketiga, kata Nabi SAW, waladun salihun yad'ulah. Dan di sini para ulama mencoba untuk menjabarkan kiranya mana yang paling afdol di antara 3 ini. Kalau seandainya kita telisik satu persatu, yang pertama adalah wakaf produktif. Memang disebutkan oleh para ulama, tidaklah dahulu kata Imam Syafi'i sampai mengatakan, aku mendapati 70 lebih dari para sahabat atau 40 lebih dari para sahabat, semuanya pernah mewakafkan dari sebagian hartanya. Tapi kalau seandainya kita melihat dan mengamati realita dan kenyataan hari ini, wakaf ini sudah menjadi salah satu ibadah yang amat langka. Ya, amat langka dan jarang kita jumpai. Atau lebih identik, wakaf itu hanya seakan-akan menjadi satu ibadah yang dimiliki dan hanya disanggupi oleh orang-orang yang dirasa memiliki kelebihan harta. Ya, maka begitu banyak orang-orang ya yang tatkala menginginkan sedekahun jariyah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala terkadang menghalangi dirinya untuk bisa menggapai pahala yang akan bisa mengalirkan kepada dirinya karena terkadang belum mendapati sedikit apa yang dia bisa untuk wakafkan. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Ini pun terkadang ada sebagian komunitas manusia yang a priori, artinya atau mungkin barangkali kurang pede atau memang merasa bahwasanya ia belum mampu untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat dikarenakan minimnya ilmu atau karena kejahilan atau merasa bahwasanya ia memang berangkat dari keluarga yang umum. Maka begitu banyak orang terkadang susah juga ya untuk bisa mewujudkan keinginan lewat ilmu yuntafa'u bihi. Tapi subhanallah para ulama mengatakan, namun bila kita memiliki anak, keturunan, dan kita mampu mendidik mereka dengan baik, subhanallah, kesempatan pertama dan kesempatan kedua pun terbuka lebar peluang akan mampu diraupnya. Jadi dengan kita mampu mencetak anak-anak kita dengan waladun salihun yad'ulahu, maka peluang pertama itu bukan hal yang mustahil bagi anak kita. Pun demikian dengan peluang kedua. Karena anak soleh itu bukan tipikal anak yang egois. Dia pasti akan berpikir visioner. Ya, sudut pandangnya jauh. Dia akan tetap memikirkan orang tuanya. Bagaimanapun bahwasanya orang tua itu adalah orang yang paling berjasa untuk dirinya. Terutama bagi anak-anak yang sudah sampai kepada puncak kesuksesan, puncak keberhasilan, puncak prestasi.
pasti akan selalu mengingat jerih payah pun demikian pengorbanan dan perjuangan panjang orang tuanya. Maka para ulama, ketika kita mampu untuk bisa mencetak anak-anak kita yang masuk dalam kategori yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, maka kesempatan pertama bukan yang mustahil bagi anak untuk mewakafkan apa yang dia miliki agar orang tuanya nanti bisa mendapatkan jadi pahala. Pun demikian, anak yang soleh itu pasti akan mengerti bahwa ajaran-ajaran baik dari sang orang tua atau mungkin barangkali dukungan dari orang tua itulah yang akan disebarkan, itu yang akan didakwakan. Maka dengan kata lain, jamaah dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang anak ini adalah salah satu lumbung pahala yang paling membuka ruang selebar-lebarnya dan akan mengalirkan yang pahala sebanyak-banyaknya kepada kita sekalipun nanti kita sudah di liang yani lahat. Yang kedua, sang anak ini adalah wasilah terbaik untuk dipersatukan kembali dengan anak keturunan kita di surga. Itu adalah harapan kita semua. Ya, mungkin seakan-akan kurang nikmat dan kurang lengkap, bahkan seakan-akan garing mungkin kalau nantinya salah satu di antara anggota keluarga kita terpisah. Kalau seandainya tersesat di dunia masih ada kemungkinan untuk bisa berjumpa dan bertemu. Tapi kalau seandainya dipisahkan antara neraka selama-lamanya dan jannah di sana abadi, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bisa bersua kembali. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam yakni surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah, di ayat At-Tur ayat 21 ini ada bukti bagaimana nilai-nilai iman yang mereka tanamkan, artinya orang tua kepada anak. Dan karena ikatan iman inilah yang akan dijadikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikat kembali ya hubungan anak dan bapak, hubungan ibu dengan anak sebagaimana dahulu ketika di dunia, sekarang mereka akan diikat kembali karena faktor iman itu nanti di jannah subhanallah. Ya, maka jangan sampai kita sia-siakan. Bagaimana keimanan itu benar-benar akan menjadi ikatan kita selamanya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwasanya semua orang ini akan menjadi musuh-musuh yakni bersama sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zukhruf. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, karena ikatan iman ini yang paling ajak, yang paling langgeng, dan paling kekal dan abadi. Karena faktor iman inilah yang akan mengikat hubungan kita dengan anak-anak kita di dunia, dan itu juga yang akan tetap langgeng hingga nanti di jannah. Ini adalah di antara bukti bahwasanya anak itu adalah anugerah ilahi. Yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasanya hilangnya kesempatan kita bisa mendidik anak itu menjadikan kita kehilangan aset yang paling berharga, yang paling bernilai dalam kehidupan kita semua. Maka di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi pada seorang khalifah dari Bani Umayyah, dari Bani Abbasiyah, yaitu Al-Mansur. Al-Mansur ini adalah salah satu di antara khalifah dari Bani Abbasiyah, dan kita tahu memang ada friksi-friksi politik antara Daulah Abbasiyah yang menjadi penguasa setelah Daulah Bani Umayyah. Ketika para khalifah dari Bani Abbasiyah kala itu, Al-Mansur yang berkuasa, banyak tahanan-tahanan politik, terutama dari Bani Umayyah yang harus menjadi ya orang-orang yang hidup di balik jeruji penjara. Dan di sini kemudian Al-Mansur sempat mengirim salah satu di antara ajudannya untuk menyampaikan satu pertanyaan karena penasaran kira-kira jawabannya apa sih gitu. Lah apa pertanyaan yang diinginkan oleh Mansur lewat ajudan dan kurirnya ini? Pertanyaannya cuma satu. Ya. Disampaikan kepada seluruh para tahanan di balik jeruji penjara. Ya. Kiranya apa yang menjadikan engkau merasa menyesal ketika engkau berada di penjara ini? Ya. Ternyata subhanallah, yakni jawabannya itu sepakat satu suara. Bukan yakni kehilangan kesempatan untuk sekedar yakni bisa melanjutkan ya bisnisnya, perdagangannya. Bukan hanya sekedar hilangnya kesempatan untuk menimba ilmu dengan para ulama, tapi semuanya sepakat. Ya, hal yang paling kita sesalkan ketika kita berada di balik jeruji penjara ini adalah hilangnya kesempatan kita bisa mendidik anak-anak kita. Karena ketika hilang kesempatan kita bisa mendidik anak kita, maka berarti seakan-akan
ini menjadi pemutus, kita tidak akan mendapatkan aliran, yakni pahala dari anak kita. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan aliran sedangkan kita sendiri tidak berperan sama sekali untuk mereka? Tentu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini nggak ada harapan tentunya. Yang hadir di sini tidak akan bermimpi dan tidak akan mengidam-idamkan yang kita berada di balik jeruji, yang akhirnya kemudian kita akan kehilangan kesempatan untuk mendidik mereka, kehilangan aset yang paling berharga untuk sekedar mendampingi anak-anak kita untuk sholat, mendampingi anak mereka untuk belajar agama bersama. Tapi harapan dari kita semua, semenjak kita memahami bahwasanya anak ini anugerah ilahi, jangan sampai keberadaan kita ini ternyata hanya sekedar laksana yakni patung yang tidak memberikan efek yakni sama sekali. Kata para ulama, wujudu keadami. Adanya kita sebagai orang tua di rumah itu seperti tidak adanya. Atau dengan istilah yang lain, kita sebagai orang tua di rumah itu jasadnya saja, tapi jiwa, pengorbanan, usaha, semangat untuk mendidik anak itu tidak ada sama sekali. Maka ini adalah di antara bukti-bukti yang menunjukkan anak ada anugerah yang ilahi. Kemudian anak adalah musuh bagi orang tua, dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita di dalam surat At-Taghabun ayat 14. Jadi ini adalah fungsi yang kedua. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sekali lagi kita masuk dalam seruan ini lagi. Karena sesuatu yang muncul dari istri kita, dari anak kita, itu bisa jadi menjadi bumerang, menjadi benalu bagi kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Maka tidak sedikit di kalangan para ulama sudah menjelaskan, terkadang peran istri itu juga bisa menjadi penghalang seorang suami, seorang kepala keluarga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah seperti ini bukan kisah dongeng atau cerita fiktif. Terkadang ada seorang suami yang tidak tahan dengan keinginan dan syahwatnya seorang istri, yang akhirnya kemudian menjerumuskan sang suami itu kepada tindak pidana korupsi misalnya, atau mungkin barangkali tindakan pencurian. Itu adalah bukti bahwa istri itu bisa menjadi musuh baginya. Pun demikian dengan anak. Salah satunya adalah terlalu manja. Semua kebutuhan dan fasilitas dia inginkan langsung diwujudkan. Nah, kemudian terkait perkara-perkara iman yang nanti kita akan bahas, itu tidak pernah kemudian dia tanamkan. Hanya kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan syahwatnya, hanya kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan dunia semata. Yang itu ditutup dan itu yang disambung jadi hajatnya. Maka ini akan menjadi musuh, yakni kelak bagi orang tuanya, terutama bagi yakni ayahnya. Nah, ini adalah dua sisi yang tentunya mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi lebih yakni jauh. Artinya kita menyadari ini adalah nikmat Allah, tapi di sisi lain hati-hati jangan sampai anak-anak kita dan istri-istri kita mempengaruhi kepada hal-hal yang buruk. Seandainya mereka mengajak kepada hal yang baik, maka hal ini sangat diharapkan. Makanya yang dahulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pun demikian, yakni dengan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan Umar itu ketika mendengarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar, itu langsung membuat sebuah kerjasama tim, bahasa kita itu teamwork dalam lingkungan keluarga. Teringat dengan sabda Nabi SAW yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, rahimallahu imra'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan rahmatnya kepada seorang suami yang ketika bangun malam sholat, ketika dia selesai dia bangunkan istrinya, aiqadha ahlau. Kalau seandainya istrinya itu sulit untuk bangun, baru dipercikan air di atas wajahnya biar sama-sama yakni bangun. Begitu juga rahimallahu yani imra'atan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada sang istri ketika ia mulai lebih dulu untuk sholat malam, ketika selesai ia bangunkan dari suaminya. Jadi ada teamwork yang bagus dalam yakni keluarga. Makanya disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu sampai kemudian membagi menjadi 3, antara dirinya, istrinya pun demikian anaknya.
untuk satu syariat, yaitu salat. Dan itu sebenarnya bisa dibagi, diterapkan untuk syarat-syarat yang lain. Yang saya sampaikan itu adalah kejadian nyata dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan beliau ini adalah perawi hadis tadi. Semenjak meriwayatkan hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung kemudian apa? Membagi tugasnya sesama anak dan istrinya. Mungkin saat ini dia berperan sebagai ya orang yang mengerjakan giliran pertama sholat malam. Anak dan istrinya disuruh istirahat, tidur lebih awal, sampai dia sudah merasa capek, dia giliran tidur yang sebelum membungkukkan salah satunya. Dan begitulah seterusnya, dan itu terjalin sampai beliau wafat. Dan ini adalah bagian dari bentuk kesetiaan dan loyalitas seorang sahabat ketika pertama kali mendapatkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, ini cepat saja, definisi iman ya. Iman itu sebenarnya apa sih? Hakikatnya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu harus terpenuhi dari 3 dimensi, 3 sisi, yaitu pembenaran dengan hati, yang kedua adalah pengakuan dengan lisan, dan yang ketiga itu adalah beramal dengan anggota badan. Jadi iman itu jangkauan dan cakupannya luas. Ya, bisa jadi iman itu adalah membenarkan dengan hati. Sebagaimana rukun-rukun iman semuanya dengan hati. Kita beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman itu semuanya adalah bukti dan uji keimanan kesetiaan kita jadi dengan hati kita. Yang kedua, pengakuan dengan lisan. Ini banyak. Bisa diwujudkan dengan zikir-zikir, doa-doa, bacaan Al-Quran. Ini adalah bagian dari bentuk iman juga. Atau dengan beramal dengan anggota badan. Nah, anggota badan banyak. Kita mengeluarkan sedekah, kita zakat, berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Ya, namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya di antara jenis iman yang paling afdol, tapi bukan yang paling tinggi derajatnya, yang paling afdol itu adalah dengan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu melibatkan 3 sisi ini sekaligus. Hati dihadirkan ketika kita sholat agar khusyuk dan tumanina. Demikian dengan yang kedua, pengakuan dengan lisan. Kenapa demikian? Karena di dalam sholat ada bacaan-bacaan, zikir-zikir yang harus diucapkan dengan lisan kita. Dan yang ketiga adalah ada gerakan badan kita. Ada gerakan sujud, ruku, kemudian i'tidal, kemudian tasyahud dan sebagainya. Makanya banyak ulama mengatakan bahwasanya sholat inilah dianggap sebagai definisi iman yang paling afdol, tapi bukan yang paling puncak. Jadi makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya hubbiba ilai dunya salas. Ya, dunia ini sangat tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya, tapi ada 3 dunia yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu adalah an-nisa, artinya menikah. Yang kedua itu adalah minyak wangi. Coba yang ketiga, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Waju'ilat mawa as-salatu qurratu aini li shalah. Waju'ilat, dan aku dijadikan dengan menunaikan salat itu sebagai pelita hati. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat itu sebagai qurratu ain, penyejuk jiwa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza fazi'ahu amrun shalla. Ya, ketika beliau galau, wajar ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami konflik-konflik rumah tangga, dan sering sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, tidak kemudian pelesiran, tidak kemudian pergi ke pantai, tidak kemudian pergi ke ujung atau ke puncak gunung untuk sekedar menghilangkan penat, enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat itu memang mampu menggabungkan di antara 3 dimensi iman, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Kemudian derajat iman, ini yang ingin saya sampaikan ini pula, bahwasanya iman itu disebutkan dalam sebuah riwayat memiliki derajat dan cabang yang sangat banyak sekali. Tapi pada kesempatan ini saya tidak ingin membahas seluruh cabang-cabangnya, tapi kita ingin melihat apa sih cabang yang paling tinggi dan apa cabang yang paling rendah, dan kenapa kita menyebutkan hadis ini, dan kiranya pesan apa yang bisa kita petik dari hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iman itu ada 70, dalam riwayat yang lain ada 60 sekian cabang lebih. Dan yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Coba kita lihat. Kita bandingkan antara yang tinggi dan antara yang paling rendah. Semuanya itu adalah bagian dari hakikat iman. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan semua itu adalah bagian dari iman,
Tapi apa perbedaan antara iman yang paling tinggi dengan iman yang paling rendah? Iman yang paling tinggi itu adalah kurikulum pertama yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Iman yang paling tinggi itu adalah bukti bagaimana kita itu harus berakhlak, harus beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita lihat iman yang paling bawah, menyingkirkan gangguan, itu adalah bagian dari usaha yang kita berbuat baik kepada sesama makhluk. Meskipun itu bagian dari iman, tapi masuk kurikulum yang paling akhir. Nah, apa sih pesan yang ingin saya sampaikan? Kenapa saya membawakan hadis ini? Seringkali kita itu membalikkan ya struktur kurikulum yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itu yang kita jadikan sebagai tema kita. Seringkali kita menganggap bahwasanya struktur kurikulum dalam menanamkan kebaikan pendidikan Islam kepada anak itu bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak itu hormat kepada orang tua, hormat kepada gurunya, dan lain sebagainya. Tidak kita pungkiri, ini bagus, bahkan ini diwajibkan. Tapi kalau seandainya kita lihat dalam hadis ini, sebenarnya itu tingkatan iman yang paling akhir. Kalau seandainya kita melihat bagaimana struktur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan nilai iman itu adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai tauhid terlebih dahulu kepada anak-anak kita, karena itu adalah tingkatan iman yang paling puncak. Ya, makanya Syekh Utsaimin sebagaimana kita sampaikan, yakni mengatakan bahwasanya ya seringkali manusia itu lalai di dalam mengajarkan adab. Mereka hanya fokus pada adab sesama manusia, kepada hewan, kepada tetangga. Ini bagus karena ini adalah kewajiban. Tapi sangat disayangkan sekali mereka tidak menanamkan adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nilai tauhid, bagaimana kita menjauhkan kesyirikan dari anak-anak kita, itu yang seringkali luput dari pendidikan Islam dan struktur pendidikan di dalam pondok-pondok atau mungkin barangkali dalam madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah Islam. Ya, sebenarnya struktur kurikulum kembalinya ke sini nih. Ya, kalau seandainya hadis ini, maaf, ini kemudian dijabarkan, mungkin ada saatnya kita membahas, ini bisa dijadikan sebagai struktur kurikulum untuk pendidikan Islam ala Nabi. Titik. Itu sangat bagus. Ya, mungkin ya saatnya kita akan membahas ini lebih luas. Nah, ini adalah poin yang terakhir, jamaah dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menanamkan nilai keimanan pada anak. Ini sangat banyak sekali ya. Kita sebutkan yang beberapa ini saja. Yang pertama adalah kita ingin menanamkan rasa khasyah atau muraqabah. Ya, rasa muraqabah ini seakan sudah menjadi barang langka ya di zaman ini. Ya, kita semua merasakan bahwasanya untuk sampai kepada tingkat muraqabah atau dalam istilah ulama akidah kalau kita kaitkan dengan ya, hadis Jibril itu namanya ihsan. Dan ihsan ini adalah derajat yang paling tinggi. Ketika merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi, mengontrol, ya, melihat, menyaksikan gerak-gerik kita, itu adalah bagian dari muraqabah. Makanya hal yang paling penting yang harus kita sadari, ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita nggak sadar bahwa kita sendiri inilah biang keburukan, biang kebinasaan, biang kerusakan anak-anak kita sehingga mudah untuk berbuat maksiat. Kenapa demikian? Karena kita sendiri yang mengajarkan nilai-nilai yang berlawanan dengan muraqabah. Satu contoh ya misalnya. Maaf, dan ini seringkali saya sampaikan di beberapa kajian dan forum ya. Pandemi 2 tahun, ya ini adalah hikmah. Ya, kita nggak melihat hikmah ini adalah keuntungan duniawi bagi pihak tertentu, tidak. Karena setiap ada ujian pasti ada hikmah. Setiap nikmat pun di balik itu ada hikmah juga. Andai kata ini adalah bagian dari ujian, ya pasti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, ada hikmah. Ya, tapi ternyata selama keberadaan kita lebih banyak di rumah, mendampingi anak-anak kita, bahkan hampir semua pelajaran perkuliahan itu diselenggarakan secara online. Tapi ternyata kita sendiri yang merusak karakter anak kita. Kita sendiri yang sebenarnya menampilkan kebodohan dan kedunguan kita. Kenapa demikian? Karena beberapa kasus-kasus yang banyak terjadi, ya malah diri kita inilah yang sebenarnya mengajarkan kedustaan,
mengejarkan pengkhianatan, seakan-akan mengajarkan ketidakjujuran kepada anak kita. Giliran anaknya disuruh belajar, disuruh masak misalnya, sedangkan orang tuanya yang ngerjakan PR, mumpung ya anaknya biar dapat nilai baik. Bahkan kadang-kadang dalam ujian-ujian online, subhanallah, peran besar orang tuanya itu sangat dominan banget. Ya, maaf dengan bahasa lain apa? Kecurangan-kecurangan pada ujian-ujian dan perkuliahan serta ya KBM online selama 2 tahun kemarin itu benar-benar membuka tabir biang keroknya itu ternyata kebanyakan ya bersumber bermuara kepada yakni orang tua yakni sendiri. Maka oleh karena itu Imam Al-Junaid itu mengatakan, kenapa sih kita harus maaf ghaddul basar, kemudian menundukkan yakni pandangan? Apa sih yakni faedahnya? Karena ghaddul basar itu adalah salah satu di antara ibadah yang mulia. Kata Imam Junaid, kenapa saya ghaddul basar? Dan apa tujuannya ghaddul basar? Ketika tidak ingin melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau merasa diawasi oleh Allah. Kata yani dia, ya ketika aku ghaddul basar itu tahu, sadar bahwa apa yang terlintas dalam benak kita, lirikan mata kita, sebenarnya itu tidak jauh lebih cepat daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang demikian, kenapa kita harus melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Kalau memang Allah Subhanahu wa taala lebih cepat dari apa yang terlintas dalam benak kita dan apa yang menjadi lirikan kita kepada hal-hal yang maksiat. Maka ini adalah hal yang pertama, ya mudah-mudahan kita semua bisa dan senantiasa ya untuk bisa menanamkan rasa muraqabah, dan di antara hikmah yang sangat berharga untuk bisa menanamkan rasa muraqabah ini, kita bisa mengambil wasiatnya Luqman kepada putranya, ya, di mana Luqman ini di dalam surat Luqman ayat 16 di antara sekian banyak ya nilai-nilai keimanan yang ditanam kepada anaknya itu adalah muraqabah ini, ya, di mana beliau mengatakan, ya bunayya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kenapa ayat ini tidak kita sampaikan kepada anak-anak kita ketika ujian online kemarin? Nak, pokoknya kerjakan semampunya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ya, nilai buruk, nilai bagus, ya, yang penting jujur, itulah sebenarnya yang bisa mendatangkan keberkahan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayat ini enggak disampaikan? Ya bunayya inna intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, ya, perbuatan sekecil apapun, baik itu di balik sebongkah batu yang begitu besar kemudian terjadi di perut bumi, di atas langit, Allah Subhanahu wa taala pasti akan Maha tahu. Nah, ini yang hilang, dan sebagaimana kita sampaikan tadi, muraqabah itu sudah menjadi barang langka. Tapi tetap nilai keimanan inilah yang harus kita tanamkan, karena muraqabah inilah yang akan memacu dan memicu semangat anak-anak kita untuk berbuat yakni kebaikan dan takut untuk berbuat yakni dosa. Baik, yang kedua, sebelum yang masih menyisakan 2 lagi ya. Di antara nilai keimanan adalah kita jadikan hati kita tanamkan mereka selalu cinta kepada Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi SAW, pun demikian dengan syariat-syariat Islam secara umum. Ya, makanya di dalam sebuah kitab yang sangat bagus, Mafatih Tadabburul Quran, ya, pintu kunci-kunci bisa tadabbur Al-Quran, yang dikarang oleh Dr. Lahim, apa beliau katakan? Salah satu di antara kunci kita itu cinta kepada Al-Quran itu adalah dengan apa? Salah satu di antara kita bisa mentadabbur Al-Quran itu adalah tumbuhkan cinta. Karena selama tidak ada cinta, maka tak akan ada semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sama juga, saya yakin semua kita cinta kepada orang tua kita. Ya, karena kecintaan itulah yang kita tidak pernah kemudian maaf selama ini menolak perintahnya. Atau mungkin barangkali membangkang yakni larangan. Karena itu adalah bukti kita cinta banget kepada yakni orang tua kita. Atau layaknya, maaf, kenapa sih orang yang muda-mudi sedang berpacaran meskipun ini diharamkan ya, itu kadang-kadang ketika diganggu pacarnya, dia mengatakan langkai dulu mayatku, subhanallah, itu menunjukkan begitu besarnya cintanya dia kepada sang pacar. Tapi ini adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Nah, ini menunjukkan ada kecintaan. Kenapa kecintaan itu tidak muncul dalam hati kita, baik kecintaan kepada Al-Quran,
Maka salah satu di antara bukti kecintaan kepada Al-Quran yang paling rendah itu adalah tidak bisa berjauhan dengannya. Sebagaimana seorang pemuda, orang yang sudah kesengsem, yang sudah cinta kepada pacarnya itu kan seakan-akan nggak bisa jauh darinya. Maka ini kita tanamkan kepada anak-anak kita. Makanya Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan bahwasanya apa? Ya, hal yang pertama yang harus kita tanam kepada anak itu adalah cinta kepada Al-Quran agar ada ya semangat untuk berinteraksi, yang akhirnya membaca, yang akhirnya menghafalkan. Dan itulah di antara tahapan-tahapan dan proses. Makanya beliau menyitir Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan itu karena sudah tertanam cinta kepada Al-Quran semenjak dini. Proses-proses membaca, menghafalkan, akhirnya kemudian dimudahkan oleh Allah. 7 tahun selesai. 10 tahun sudah mampu untuk menghafal kitab Al-Muwatta, subhanallah. Padahal Muwatta itu, Masya Allah, begitu banyak hadis-hadis itu. Dalam usia yang dini. Karena apa? Ada kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kepada hadis, kecintaan kepada yang syariat. Pun demikian dengan kecintaan kepada sholat, ya misalnya. Bukan di dalam Al-Quran, orang tua, terutama kita sebagai ayah, sudah diperintahkan muru, ya wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Ya perintahkan kepada keluargamu untuk sholat. Ya termasuk diantaranya adalah puasa ini juga. Maka oleh karena itu ya kemarin ya kita berpuasa Muharram Asyura itu kan ada kisahnya dalam sebuah hadis sahih Rubayyi sebagai seorang ibu binti Muawid yakni bin Afra ya itu kan punya kebiasaan karena Nabi SAW puasa Muharram ini dianggap puasa yang paling spesial, paling prestis ya. Sampai anak-anak kecilnya itu yang sebenarnya, ya Allah, mungkin belum layak, tapi ini adalah bagian untuk menumbuhkan rasa cinta kepada syariat. Salah satunya adalah berpuasa. Itu padahal puasa sunnah, ya. Puasa Muharram. Itu sudah ditanamkan semenjak awal, solusinya sudah disiapkan. Ketika dia merasa lapar, dahaga, sudah ada persiapannya, sudah ada solusinya dan jalan keluarnya. Itu apa? Al-Lubbah. Semacam mainan yang sudah disiapkan untuk mengalihkan, memalingkan rasa lapar dan dahaganya. Subhanallah. Ya seperti itu yani gambaran Rubayyi ya dalam menanamkan cinta kepada yani syariat. Termasuk adalah cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini menjadi satu kurikulum resmi sebenarnya. Ya kita berikan kisah-kisah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengorbanan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam sebuah riwayat ya Ali ibnu Hasan ibnu Ali yang kita kenal dengan Zainul Abidin ini adalah cucunya Ali dan cicitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menuturkan bahwasanya apa? Dahulu kami ini mendapatkan kurikulum dari ayah-ayah kami, yaitu dari Ali, dari ayahnya Hasan dan Hasan ini mendapatkan kurikulum dari yakni ayahnya yaitu Ali dan Ali adalah generasi emas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau dapatkan? Subhanallah ini turun menurun. Ya, yang beliau yang disampaikan ini sudah generasi keempat loh ya. Ali ibnu Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Dia menuturkan, dahulu kami mendapatkan kurikulum untuk belajar sirah, belajar kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persis dengan kita mendapatkan porsi yang sama untuk belajar Al-Quran. Pertanyaannya, apakah kita jumpai yani hari ini belajar Al-Quran itu memiliki porsi yang sama? Yani kita mendidik anak-anak kita untuk mendapatkan porsi mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pertanyaan besar dan bukan hanya yani Ali ibnu yani Hasan ibnu Ali Nabi Thalib saja. Bahkan cucunya Sa'ad ibnu Abi Waqqas pun demikian. Sa'ad ibnu Waqqas itu punya anak namanya Muhammad. Muhammad itu punya anak lagi Ismail. Jadi Ismail bin Muhammad bin Sa'ad ibnu Abi Waqqas itu juga mendapatkan ya pelajaran yang sama. Ya, fala tudayyi'u yani atharakum. Jangan kau abaikan karena ini adalah kurikulum yang baik. Baik. Ya, berikutnya sebelum terakhir ajari anak untuk menghormati syiar-syiar yani Islam. Lain ini saya ingin bercerita yani dua kisah. Yang pertama dari Hasan ibnu Ali. Hasan ibnu Ali ini adalah cucunya Nabi SAW dan menjumpai kakeknya yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara teman-teman Hasan ini ada yang tanya, ya mungkin ya kalau seandainya kita itu menjadi anak presiden, mungkin ada teman-teman yang pernah tanya dulu waktu kamu jadi anak presiden, mungkin seperti itu gambarannya. Kira-kira kesan apa yang paling membekas dalam benakmu? Ini juga sama. Hasan ini ditanya, ya karena Mbah Antum, ya kakek Antum adalah Nabi, seorang Nabi, manusia terbaik lagi. Kiranya apa yang paling membekas
yakni pada benak antum pengalaman yang paling berharga ketika berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban dari Hasan Ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada satu kejadian yang paling membekas dalam hatiku ya melebihi apa? Ketika suatu hari aku mendapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya itu ada semacam segunung kurma. Karena yang namanya anak kecil kan suka sekali. Ya sudah tanpa babi pun dia datang ngambil sebiji kurma. Subhanallah, ketahuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kemudian dekati jari jemari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai masuk ke dalamnya dengan harapan satu kurma itu tidak sampai tertelan olehnya. Beberapa sahabat kemudian ada yang sampai menimpali apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bayangan kita itu ya engkau nggak sayang banget kepada cucumu. Hanya sebiji kurma ini saja engkau sampai berbuat seperti itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini adalah bagian dari kita mengajarkan untuk menghormati syiar Islam. Ya, siapa nggak sayang kepada siapa? Kepada cucu. Bahkan aku mengeluarkan satu kurma itu adalah bukti sayangku untuk mengajarkan agar dia menghormati syiar Islam. Karena kita adalah ahlul bait dan ahlul bait ya itu haram makan harta zakat. Kurma ini adalah harta zakat. Ya. Dan siapa yang tidak lebih sayang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berbuat ini demikian. Apa salahnya sih satu kurma? Mungkin barangkali ya kita ya. Apa salahnya Rp1.000 kalau seandainya kita dijadikan sebagai bendara sekolah? Ya nanti tak ganti, nggak ada masalah. Tapi bukan karena faktor ganti dan enggaknya. Tapi bagaimana amanah itu harus ditegakkan? Amanah untuk menghormati syiar-syiar Islam salah satunya adalah zakat. Pun demikian dengan kisah yang lain. Ya, seorang anak khalifah ya. Anak khalifah yang disekolahkan yakni bersama dengan yakni siapa namanya? Abdul Majid ya. Abdul Aziz Ibnu Marwan, salah seorang yakni khalifah, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, itu kan tinggalnya di Syria, Damaskus, itu jauh. Anaknya dipondokkan di kota Madinah dengan Saleh Ibnu Kaisan. Ya cukup jauh ini. Nah, disinilah kemudian Saleh Ibnu Kaisan ini punya peraturan yang sangat ketat yakni sekali. Ya, peraturannya itu apa? Peraturannya itu siapapun yang melanggar pasti akan dihukum. Terutama pelanggaran itu adalah sholat telat jamaah. Karena anaknya ini laki-laki. Subhanallah, pada suatu hari ini anaknya khalifah, anaknya presiden, anaknya kepala negara telat. Saleh Ibnu Kaisan langsung kemudian menginterogasi, dicari tahu apa sebabnya, langsung ditulis. Kemudian surat itu disampaikan kepada Abdul Malik Ibnu Marwan. Abdul Malik Ibnu Marwan ya kala itu tidak kemudian membawa lawyer. Kayaknya kita ya, kalau anak kita mau dihukum langsung bapaknya, apalagi seorang kepala negara. Kadang-kadang bawa pengacara, bawa mungkin ya tentara, bala militernya, ini enggak sama sekali. Ya ketika membaca dikirim satu kurirnya. Datang ke pondokannya, ya kalau ketemu si anakku ini langsung babat habis rambutnya. Karena ini menjadi salah satu sebab dia sangat terkesima dengan rambut indahnya yang akhirnya terlambat untuk ya sholat yakni jamaah. Subhanallah. Ya, ini adalah bukti sayang bagaimana dia mengajarkan kepada anaknya untuk menghormati syariat yakni sholat. Ya, bukan berarti dia nggak sayang kepada anaknya, pasti sayang, tapi sayangnya kepada syiar itu lebih harus didahulukan. Dan yang terakhir yang dijawab dari kawan sekalian, ini adalah di antara peran yang juga kita menanamkan nilai keimanan, jangan sampai terputus hubungan dan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa. Ya, doa-doa ini sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, di akhir surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim salah satunya ujudubni wa baniya anak budal asnam agar dijauhkan dari kesyirikan. Doa-doa setelahnya wabij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati agar anak-anak kita itu sergap dan rajin yakni salat. Dan jangan lupa yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita menginginkan anak-anak kita itu soleh dan berilmu. Kita bisa berdoa seperti doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Subhanallah. Dan salah satu di antara doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan untuk anak-anak kita itu apa? Yang pertama, sebagaimana doa yang pernah dibacakan kepada seseorang yang ingin minta izin berzina ketika minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu?
Allahumma gfir dzanbahu wa tahhir qalbahu. Kemudian apa yang terakhir? Wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, pun demikian jagalah yakni kemaluannya dari hal yang diharamkan. Ini adalah di antara peran kita dalam doa. Dan di antara yang lain, kita mendoakan anak-anak kita itu dari segala bentuk yakni sihir, keburukan, termasuk adalah penyakit ain. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan kepada Hasan dan Husain, u'idzukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin yani lama. Dan intinya yang terakhir ini adalah bagian dari usaha terakhir kita, dan para ulama mengatakan doa itu adalah puncak tawakal kita kepada Allah. Allah Ta'ala alam bisawab, yani afan, seharusnya sampai jam 11.00. Ini sudah 11 yani 17, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit memberikan gambaran tentang peran kita sebagai orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keimanan pada yakni anak berdasarkan Al-Quran dan yakni Sunnah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator MC, kepada Brahma kami persilakan Pak Fadhil Mashkur. Baik, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum kepada narasumber kita pagi hari ini, Al-Ustadz Sabilul Muhtadin LCMH, hafizahullahu ta'ala. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh beliau, dan semoga beliau mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita yang menyimak pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Baik, sebagai informasi untuk para peserta sekalian dan juga kabar gembira, bahwasanya akan ada pemilihan hasil resum webinar terbaik yang nantinya hasil catatan selama webinar berlangsung pada pagi hari ini hingga selesai akan dipilih yang terbaik oleh panitia dan akan mendapatkan door prize menarik. Alur dan syarat ketentuan untuk teman-teman bisa mengikuti pemilihan hasil resum terbaik ini, yang pertama adalah membuat catatan atau resum kajian pada pagi hari ini dalam bentuk desain poster. Kemudian yang kedua, pemilihan background bebas dengan syarat tidak memasukkan gambar bernyawa dan gambar yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Kemudian posting poster tersebut di feed Instagram pribadi masing-masing. Kemudian tag Instagram @kknstdiis_official dan tambahkan hashtag webinar KKN kelompok 7. Kemudian follow Instagram @kknstdiis_official dan like flyer acara kami pada webinar pagi hari ini di Instagram @kknstdiis_official. Pastikan Instagram teman-teman tidak di-private agar kami dapat melihat hasil karya teman-teman sekalian. Barakallahu fikum, dan batas waktu pengumpulan poster ini sampai hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Baik, peserta webinar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu yang semakin terbatas qadarullah, kami mohon maaf untuk sesi tanya jawab hanya kami buka di kolom chat saja. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dari peserta webinar yang sudah terpilih oleh teman-teman panitia. Kali ini ada pertanyaan dari saudari Fitratul Maghfirah. Bismillah, afwan Ustadz. Bagaimana peran kita sebagai anak agar sekiranya juga bisa berperan penting bagi orang tua? Kadang-kadang kita sebagai anak sudah melakukan hal-hal baik, tapi dalam pandangan orang tua kita masih salah. Apakah setiap yang dikatakan orang tua harus kita patuhi agar tidak dicap sebagai anak yang durhaka? Atau bagaimanakah sikap kita untuk menghadapinya, Ustadz? Syukron atas jawabannya. Jazakumullahu khair. Baik, yani jazakallah khairah. Yani kaidah ini didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. La ta'ata li makhluqin fi maksiati al-khaliq. Ya, ini adalah kaidah yang seringkali kadang-kadang luput, meskipun seringkali juga kita sudah hafal. Ya, di mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan ya kepada orang tua di saat yakni kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intisarinya, birrul walidain itu adalah sebuah kewajiban. Yani bahkan keutamaannya melebihi keutamaan jihad fisabilillah dalam sebuah hadis.
dari Amr bin As yang sudah dibahas mengenai hal ini. Nah, adapun ya, ketika orang tua itu benar-benar memerintahkan kepada kita kepada kemaksiatan, maka ketika kita menolak itu bukan dianggap sebagai kedurhakaan kepada yang orang tua kita. Ya, karena ketaatan kepada Allah harus lebih diprioritaskan, harus lebih didahulukan daripada kita ya patuh kepada orang tua tapi untuk berbuat yakni kemaksiatan. Maka contoh yang paling konkret sekali itu adalah kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan kisahnya ini diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim dengan turunnya surat Luqman, wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Ya, di mana yakni kala itu tekanan demi tekanan dari orang-orang kafir itu agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu dikucilkan, dijauhkan atau dijauhi para sahabatnya. Lah, orang-orang kafir ini mengumpulkan orang-orang tua yang kedapatan anak-anaknya ini ternyata ya ngikut jadi ya ini apa namanya istilahnya ya, jadi pengikutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya kemudian salah satunya adalah orang tua dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia merasa nggak ridho dengan keputusan Sa'ad. Ya, sebagai bentuk ketidakridhoannya, akhirnya ibunya ini mogok makan. Al-Qur'an sudah menjelaskan mengenai hal ini semua. Ya, nah dengan harapan kalau seandainya dia mogok makan, anaknya luluh, taat, akhirnya meninggalkan ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, tapi ternyata tidak sebaliknya. Saat yang tetap tidak bergeming, beliau tetap bersikukuh dan tetap yang berpegang teguh bahwasanya sampai dia kemudian mengatakan, seandainya ibuku itu memiliki 1000 nyawa, pasti hal ini tidak akan menjadikan aku meninggalkan ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya kemudian beliau mencoba untuk menyuapi ibunya itu dengan paksa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kisah ini tidak menghardik sama sekali, tidak mencela apa yang dilakukan oleh siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, karena apa yang dilakukan ini adalah bagian dari mendahulukan ketaatan kepada Allah, yaitu menjaga keimanan. Adapun ketika dia menolak keinginan dari ibunya untuk meninggalkan ya ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini tidak perlu ditaati. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dari yang kisah yang saat yang intisarinya itu terletak kepada apakah perintah atau larangan orang tua itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah ataukah tidak. Kalau bagian dari ketaatan kepada Allah, laksanakan. Berarti kita mendapatkan yang dua keutamaan. Keutamaan taat kepada Allah, yang kedua adalah pahala birrul walidain. Tapi kalau seandainya ya ternyata ada kontradiksi antara perintah orang tua kepada kita, di sisi lain ini bersinggungan dengan ketaatan kepada Allah, maka salah satu yang harus diprioritaskan ketaatan kepada Allah, itu yang akan bisa mendapatkan yani pahala. Dan ketidakpatuhan kita kepada orang tua bukan bagian dari kedurhakaan kita kepada mereka. Allah Ta'ala ya. Baik Ustaz, terima kasih. Syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya khususnya, dan juga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, peserta webinar, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis. Kali ini ada dari saudari Faridah Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadz. Izin bertanya. Mohon izin untuk dijelaskan bagaimana pembagian peran ayah dan ibu sesuai dengan usia dan gender anak. Misal, pada usia keberapa anak itu perlu diberikan porsi yang lebih banyak untuk didekatkan kepada ayah atau untuk didekatkan kepada ibunya. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Baik, ini jazakallah khairan. Yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa kemudian dipukul rata ya. Karena kalau kita lihat yani sosok soleh dan toladan yang baik itu beragam. Ya, satu contoh yani misalnya ketika Nabi Ibrahim yani alaihissalam harus meninggalkan istrinya bersama dengan Ismail ya, karena ada hajat, karena ada kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, maka berarti peran dari ibu ini sangat dominan ya. Tapi kalau seandainya dalam kondisi yang memang itu tidak yakni ada ayah, seperti dalam kasusnya Nabi Isa alaihissalam, itu juga sama. Yani ibunya yaitu Maryam sangat dominan sekali dalam mendidik, dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada Nabi yani Isa yani salam. Pun demikian kalau seandainya ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu kan peran ibu sangat dominan karena dia ditinggal dalam kondisi yatim. Ya, sampai dia ceritakan ketika aku sholat subuh, yang membangunkan, yang ngasih
yakni minyak wangi, yang memakaikan yakni baju, semuanya ibunya. Bahkan salah satunya adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sebenarnya ini satu kasus yakni saja tergantung pada kondisi kita masing-masing. Tapi kalau seandainya dalam sebuah lingkungan yakni keluarga, ayah ada, ibu pun yakni ada, tentu yakni diharapkan jadi peran ayah itu sangat yakni dominan. Karena memang ayat tadi itu ditujukan kepada ayah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tapi ya caranya itu beragam. Kalau seandainya latar belakang kita itu tadi tidak memiliki ilmu sama sekali, dengan artian kita berangkat dari latar belakang orang umum, banyak yakni cara yang bisa yakni kita lakukan. Yakni ngasih buku agama, kemudian diajak kajian, subhanallah, dikasih media-media ceramah. Ya, ini adalah salah satu di antara dan usaha kita sebagai ayah untuk mendidik istri, pun demikian dengan yakni anak. Baik. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya ditanya, seandainya prosentasenya berapa sih kalau seandainya ayah dan ibu itu yakni masih ada dan anak laki-laki, sebenarnya memang didekatkan yakni kepada sang yakni ayah. Yakni biar karakternya itu benar-benar terbentuk. Makanya dahulu kenapa sih anak laki-laki itu benar-benar yakni sama sang ayah? Kebanyakan ya, karena memang seorang yang memiliki skill itu punya keinginan bagaimana skill ini tertular kepada sang anak. Misalnya ayahnya adalah seorang pemanah, ya ini juga ditularkan kepada sang anak. Pun demikian, seorang ayah itu punya skill yang lain, itu diharapkan bisa tertularkan kepada sang anak. Jadi terlebih bahwasanya laki-laki ini dengan karakter yang memang gendernya itu kan bukan feminis ya, tapi harus benar-benar memiliki karakter yang lebih kuat, lebih tata, lebih kuat ya daripada karakter seorang perempuan. Yani tentu hal ini. Tapi karakter ya, anak-anak perempuan memang ya diarahkan lebih dekat dengan sang ibundanya. Karena kelak mereka inilah yang akan bisa memahami karakter dunia rumah tangga. Satu di antara pelajaran penting kepada anak-anak kita yang perempuan itu pasti akan diajari. Ya, kalau seandainya terbalik ini akan jadi masalah besar. Ya, misalnya anak perempuan itu sama ayahnya, terus ini akan terkesan anak itu akan menjadi tomboy, akan merubah karakternya. Pun demikian dengan anak laki-laki, ketika lebih banyak dengan ibu akan kelihatan manja atau terlihat malas. Tapi semuanya jamaah dan ikhwas sekalian dari Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya itu tergantung juga dengan kondisi masing-masing tadi. Karena itu adalah di antara asumsi-asumsi yang itu kembali lagi kepada orang tua. Kalau memang benar-benar orang tuanya itu hanya ibu saja, maka disinilah bagaimana ibu itu bisa mampu untuk mendidik. Kalau itu laki-laki dia tetap gentle, perempuan pun lebih feminin. Nah, sebagaimana kisahnya Nabi Ismail, pun demikian Nabi Isa alaihissalam ketika orang tua tunggalnya itu adalah seorang ibu. Tapi maaf, tidak pernah kita jumpai bahwasanya Nabi Ismail itu agak kemayu dan sebagainya, tidak ada sama sekali. Ya, ini menunjukkan bahwasanya peran ibu pun harus bisa memposisikan berdasarkan gendernya seperti seperti apa. Ya, salah satunya itu adalah apa? Dikelompokkan atau digabungkan atau diikutkan dengan halakoh-halakoh sebagaimana satu misalnya Anas ibnu Malik semenjak kecil langsung diikutkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhirnya apa? Anas menjadi ahli hadis yang terkenal. Dan pun demikian dengan Imam Ahmad bin Hanbal semenjak kecil ya meskipun hidupnya itu bersama ibunya tapi tetap kan dia lebih banyak untuk dihadirkan bersama halakoh-halakoh ini bersama teman-teman sama laki-laki. Nah ini adalah di antara usaha itu kalau memang kondisinya tidak lengkap dan tidak utuh antara kedua orang tuanya. Allah taala alam. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Nah, barakallahu fikum. Baik teman-teman peserta, insya Allah kita bacakan satu pertanyaan lagi qadarullah karena waktu yang semakin sedikit ya. Nah, satu pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah, assalamualaikum ya Ustaz. Izin bertanya, parenting yang seperti apa yang paling tepat untuk anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan syariat Islam Ustaz? Nah. Baik, Masya Allah, ya jazakallah khairan. Sebelum saya jawab ini, ya seandainya memang ada di antara anak kita yang memiliki kebutuhan yang khusus, kita sampaikan yang pertama kepada orang tua ya, yakni agar selalu bersabar.
Karena apa yang dihadapi oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu bukan bagian, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakannya. Allah Subhanahu wa taala ingin mencelanya. Tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak sayang yani kepadanya. Karena ini mungkin barangkali adalah bagian dari uji keimanan ya Allah yakni atas orang tua ketika diuji dengan seperti ini. Jangan anggap bahwasanya ujian itu hanya kepada anak-anak yang dimiliki oleh keluarga sedangkan anaknya berkebutuhan khusus. Seandainya ada keluarga anaknya pinter semua itu juga ujian loh ya. Yani bagi keluarga yang tersebut. Ini yang saya ingin sampaikan pertama. Kemudian yang kedua bagaimana sih? Yani parenting ya bagi anak-anak yang berkebutuhan yani khusus. Ya, kita ketahui yani bahwasanya di antara hal yang paling yang penting yang sekali ya di dalam kita mendidik mereka itu adalah yakni mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi sedangkan dengan segala keterbatasan sangat susah yakni sekali. Maka banyak para ulama yakni salah satunya adalah yakni Syekh yakni Bakar, yakni seorang yakni pakar yakni ahli Quran mengatakan hal yang paling bagus yakni sekali untuk mendekatkan yakni anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus ini dengan Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah lewat audio, lewat Al-Qur'anul Karim, lewat bacaan-bacaan. Karena yani maaf, secara biaya ini paling ekonomis. Yani hanya apa namanya? Menyalakan yani audio atau mungkin barangkali suara-suara Al-Qur'an ini yang paling dan ekonomis. Itu yang pertama beda ya. Kalau seandainya ya berkebutuhan khusus kemudian diajari sholat itu mungkin agak menjadi beban bagi orang tua. Ya kadang kan bermacam-macam, dia diajari sholat sampai besar, kadang susah, suruh rukuk, nggak mau sujud, kadang-kadang masih kayak gitu. Tapi dengan kita mendengarkan Al-Quranul Karim itu efeknya sangat luar biasa sekali. Ya ini cobalah kita lihat testimoni-testimoni yang ada. Ya siapa sangka ya di jamaah dan hadirin yang dirahmati Allah, ternyata lewat media seperti ini banyak di antara mereka yang bisa Allah Subhanahu wa taala bukakan. Ya, kita orang-orang yang normal ini ternyata kalah dengan mereka. Ya mereka menganggap dia berkebutuhan khusus, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan potensi yang begitu besar yang tidak yang banyak orang sangka-sangka mampu menghafalkan Al-Qur'an. Mungkin sesekali bisa lihat bagaimana video yakni Syekh Abdul Razak, Dr. Abdul Razak Al-Abad Al-Badr, yakni ketika ya di sampingnya ada pemuda yang berkebutuhan khusus, subhanallah. Ternyata ditanya tentang ayat-ayat Al-Qur'an dia mampu untuk menjawabnya. Dan ini belum tentu lah ya ketika diajari yakni sholat atau diajari syariat-syariat yang lain dia mampu bisa mengerjakannya, menunaikannya dengan yakni sempurna. Ini mungkin barangkali yakni salah satu yakni hal. Ya, kemudian yang terakhir fattaqullaha mastata'tum. Karena dia punya kebutuhan khusus. Maka apa yang berkaitan dengan syariat Islam sebagai orang tua ya sudah. Ya ikhtiarlah semampunya. Ya termasuk bagaimana kita mengajari sholat sudah dewasa, sudah balik Ustaz. Ya dia berkebutuhan khusus. Maka semampunya. Bagaimana puasanya kita ajari yakni semampunya. Itu nanti masuk dalam hukum-hukum yakni fikih. Ya mudah-mudahan ini yang terakhir menjadi pelebur yakni dosa bagi kita sebagai orang tua karena ujian selama kita sabari itu akan yang bisa meleburkan yakni dosa-dosa kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban-jawaban yang luar biasa yang telah diberikan, Masya Allah. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Ustadz Sabilul Muhtadin LC MH Hafizahullah Ta'ala. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh peserta webinar Parenting Muslim dan Muslimah pada pagi hari ini dengan tema peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keimanan pada anak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Acara ini diselenggarakan oleh KKN STDI IS 2023, lebih tepatnya diadakan oleh KKN Putri kelompok 7, dan juga kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak, diantaranya ada media partner, Fokus STDI Imam Syafi'i Jember, Relasi Consulting, BEM Stitma, Din Academy, dan juga didukung oleh beberapa sponsorship diantaranya HSI Abdullah Roy dan juga MMS Madrasah Mar'atus Salihah. Baik seluruh peserta webinar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada pagi hari ini, siang hari ini. Naam, berakhir pula kegiatan webinar kita yang semoga kegiatan ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk mengisi absensi sebagai keperluan untuk pengadaan sertifikat, dan juga jangan lupa
ikuti pemilihan resume terbaik yang insya Allah nantinya akan ada door prize menarik yang disiapkan oleh teman-teman panitia. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan pada penyelenggaraan webinar parenting pada pagi hari ini. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan untuk bisa keluar Zoom ruangan, terutama untuk yang terhormat Al-Ustadz Sabilul Muhtadin LCMH. Kami persilahkan Ustadz, dan juga kepada Ini seluruh jazakallah khairan. Nasta'dzinukum ha. Hayakumullah. Nah, Ustadz, Baik. Nah, assalamualaikum. wajazakumullah khairan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada seluruh peserta juga yang ingin meninggalkan ruangan Zoom, kami persilahkan sekali lagi jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.